Misionaris yang datang ke Papua itu, mereka datang karena dengar ada emas di situ. Tetapi bukan emas dari tanah. Itu emasnya manusia. Hit, ninakormi parima walakap maka emasnya hit. Walakap ite. Mungkin ada yang berpikir bahwa kedatangan para misionaris pada tahun 1954 adalah awal dari sejarah kita. Tetapi cerita ini sebenarnya dimulai lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus Kristus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke ujung bumi untuk memberitakan Injil anugerah Tuhan kepada semua yang belum mendengarnya. Ada pengikut Yesus seperti pendiri KAMA, A.B. Simpson, yang mendorong umatnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum dijangkau. Setiap suku dan setiap bangsa, Simpson selalu mengingatkan jemaatnya dalam khotbahnya. Dia selalu ambil dari Matius 24 ayat 14. Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa dan kemudian akhir akan datang. Ye akuni motok inilua aswa aluk o ye ai ti ai yo silik lagap halok he o ilugun huri baga arat hat la sigino. KAMA ingin masuk Lembah Balim dengan pesawat amfibi dan sebuah pesawat harus dibeli dan surat-surat dikirim ke jemaat-jemaat KAMA seluruh Amerika dan Belanda dan Kanada. Banyak orang kirim sumbangan untuk membeli pesawat amfibi yang bisa mendarat di sungai. Mungkin yang pernah dengar kisah janda bernama Nyonya Supi, beliau membutuhkan operasi mata, tetapi ketika dia mendengar kebutuhan untuk membeli pesawat, dia ambil keputusan untuk menyumbang uang tabungannya, yaitu $800 buat operasi mata. Dia tidak pernah menjalani operasi tersebut dan dalam kesaksiannya dia menulis, lebih penting bagi orang-orang Balim untuk mendengar Injil daripada saya melihat dunia ini. Akhirnya KAMA bisa membeli pesawat di Irlandia dan pilot Albert Lewis dan Ed Ulrich menerbangkan pesawatnya, The Gospel Messenger atau pembawa Injil. Pesawat itu kare hano ne wolok atau ala ne wolok. Menurut kesaksian Miron Bromley, pada tanggal 20 April 1954 pesawat mendarat di Sungai Balim dengan Michelson, Van Stone, suami istri Elisa dan Ruth Gobay, dan anak mereka Dorcas. Mereka keluar di Leken Oakma dan bermalam di situ. Satu malam saja. Waktu itu rupanya masyarakat takut bertemu dengan para misionaris dan hari pertama tidak ada yang berani datang dekat. Hari yang kedua, tanggal 21, pesawat kembali dengan Miron Bromley, Adrian Rumanderi dari Serui dan Rumbekwan dari Biak dan Topituma Gobay dari Paniai. Setelah penumpang keluar, pesawat langsung kembali ke Sentani dan tim kecil yang di Leken Oakma pakai rakit karet untuk menyeberang ke Minimo. Karena menurut mereka ada terlalu banyak rumput, bambu atau dokop dan pati arok Oakma di Leken Oakma. Jadi kutipan Bromley, dia bilang, sudah di tengah kali kami lihat ke belakang dan lihat barang yang ditinggalkan dikelilingi oleh orang-orang. Keluarga Elisa Gobay, saya dan kawan lain dari Paniai ditinggalkan di Minimo untuk pasang tenda, sedang Nicholson, Elisa dan Adrian kembali untuk ketemu dengan orang yang sudah datang. Sesudah Michelson dan kawannya tiba di Leken Oakma, mereka disambut dengan tangisan yang hangat dan baik. Dipimpin oleh Wahanao Aso. Dia seorang dukun yang mewakili kepala suku besar Ukum Herik.
Olokomah namanya. Dia juga memberi tanda kepada orang di sebelah kali di Minimo, dan dalam beberapa detik saja pasukan perang keluar dari hutan dan keliling kami. Karena tidak bisa komunikasi dengan masyarakat Arima, mereka hanya sahut nap. Kepala suku besar Ukum Herik dan masyarakat di Hitigima senang dengan orang dari luar yang kulit putih, karena waktu ekspedisi Archbold tinggal di antara mereka pada tahun 1938, Ukum Herik dikasih saleken atau yeraken, kulit bia, dari mereka, dan beberapa bulan setelah Archbold pergi, status Ukum Herik naik luar biasa. Dia menjadi kepala suku perang yang terkenal dan mempunyai istri dan babi yang banyak. Menurut dia semua terjadi oleh karena saleken itu yang dikasih oleh orang asing. Oleh karena itu Ukum Herik melarang masyarakat untuk mengganggu dan membunuh tim dari Kama. Bromley lanjut, rombongan kami lengkap sesudah beberapa hari dengan kedatangan tenaga dari jemaat Elisa Gobai di Paniai, yaitu Yare Toktaka Gobai, Kebo Gobai, Uwo Buwi Gobai, Tobino Kebo Gobai, Umagi Kayame, Kopia Yemo, dan Bemupai Mote, dan tanpa mereka pasti niat kami kesini tidak mungkin terlaksana.